Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niholila Harahap. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedekah. Sebelum kita membahas lebih lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sedekah adalah amalan yang mulia. Sedekah dengan ikhlas akan menjanjikan ganjaran pahala buat kita. Karena setiap perbuatan baik akan dibalas dengan perkara yang baik juga. Allah akan melapangkan dada, membuatkan kita gembira, melegakan perasaan dan mensejahterakan seluruh hidup kita. Bersedekahlah kita walaupun sedikit dan seikhlasnya. Karena dalam setiap rezeki dan harta yang kita miliki itu terdapat juga hak orang lain. Jadi lebih baik jika dia disedekahkan dan dinikmati bersama. Beriman dan bersedekah seikhlasnya. Sedekah seikhlasnya mampu meringankan beban seseorang dan menjauhkan diri kita daripada panas api neraka. Semua perkara atau uang yang kita sedekahkan kepada golongan yang memerlukan harus terdiri dari hasil yang halal. Karena pemberian yang halal akan menggugurkan dosa dan mendatangkan pahala. Selain itu juga akan dijauhkan dari manca bahaya. Seseorang yang bersedekah dengan harta yang halal akan dijauhkan dari api neraka dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Seseorang bersedekah dengan harta yang haram, dia tidak akan memperoleh kebaikan kecuali azab, karena memberi sesuatu yang haram kepada orang lain. Terdapat sebuah hadis yang mengatakan bahwa di dalam neraka jahanam terdapat sebuah rumah yang bernama Baitul Huzni yang disediakan Allah bagi orang yang bersedekah dengan harta yang haram. Selain dapat membantu sesama manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan membalasnya dengan pahala bagi mereka yang ikhlas melakukannya. Berikut adalah janji-janji Allah kepada golongan orang-orang yang suka bersedekah. 1. Menghapuskan dosa-dosa orang yang bersedekah. Janji Allah yang pertama bagi orang yang rajin bersedekah adalah menghapus dosa. Hal ini tertera dalam sebuah hadis yang bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Akan tetapi janji tersebut akan dipenuhi apabila sedekah itu disertai dengan taubat atas dosa yang telah dilakukan. Terlebih lagi, apabila orang yang dengan sengaja melakukan maksiat seperti korupsi, memakan riba, mencuri, mengambil hak anak yatim, tidak berlaku sedekahnya. Apabila ia bersedekah hanya bertujuan agar dosa-dosanya tersebut impas. 2. Dapat naungan Allah di hari kiamat. Tidak hanya dapat menghapus dosa, ternyata amal sedekah juga dijanjikan akan mendapat naungan di akhirat. Rasulullah SAW mengatakan mengenai 7 golongan manusia yang mendapat naungan di hari akhir yang ketika itu tidak ada lagi naungan selain naungan dari Allah. Salah satu golongannya adalah mereka yang rajin bersedekah. Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. 3. Harta tidak akan berkurang tetapi makin bertambah banyak. Janji Allah selanjutnya kepada mukmin yang rajin bersedekah adalah Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Ta'ala yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. 4. Terdapat pintu surga hanya untuk orang yang bersedekah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, orang yang memberikan atau menyumbangkan 2 harta di jalan Allah,
maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, maka akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Dapat membebaskan dari siksa kubur. Selain mendapatkan surga, orang yang rajin bersedekah juga dijanjikan akan dibebaskan dari siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Hadis riwayat At-Tabrani. 6. Menjauhkan diri dari api neraka. Janji Allah terakhir kepada mereka yang rajin bersedekah adalah akan menjauhkan diri dari api neraka. Ternyata meskipun hanya sedekah dengan sejumlah yang sedikit, namun sedekah tersebut memiliki andil untuk menjauhkan diri dari api neraka. Semakin banyak sedekah yang dilakukan, maka akan semakin jauhlah darinya. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah api neraka, walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimah thayyibah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang beriman, demikianlah ulasan mengenai 6 janji Allah Subhanahu wa taala kepada mukmin yang rajin bersedekah. Sungguh banyak keutamaan yang akan diperoleh mukmin yang gemar bersedekah. Untuk itu, keluarkan sedikit harta untuk bersedekah agar Allah memberikan kita janji-janji mulia tersebut. Amin. Adapun macam-macam sedekah yaitu yang pertama yaitu tasbih, tahlil, dan tahmid. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkata bahwasanya diciptakan dari setiap anak cucu Adam 360 persendian. Maka barang siapa yang bertakbir, bertahmid, bertasbih, beristighfar, menyingkirkan batu, duri, atau tulang dari jalanan, amal makruf nahi mungkar, maka akan dihitung sejumlah 360 persendian. Dan ia sedang berjalan pada hari itu, sedangkan ia dibebaskan dirinya dari api neraka. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, bekerja dan memberi nafkah pada sanak keluarganya. Sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis dari Al-Miqdan bin Makdi Karib Al-Jubaidi radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada satu pekerjaan yang paling mulia yang dilakukan oleh seseorang daripada pekerjaan yang dilakukan dari tangannya sendiri. Dan tidaklah seseorang menafkahkan hartanya terhadap diri, keluarga, anak dan pembantunya, melainkan akan menjadi sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketiga, sedekah tidaklah mengurangi harta. Sedekah tidaklah mengurangi harta. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Meskipun secara bentuk harta tersebut berkurang, namun kekurangan tadi akan ditutupi dengan pahala di sisi Allah dan akan terus ditambah dengan kelipatan yang amat banyak. Seperti dalam firman Allah dalam surah Saba yang artinya, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pembeli rezeki sebaik-baiknya. Quran Surah Saba ayat 39. Baiklah, tadi kita membahas tentang macam-macam sedekah. Sekarang kita akan membicarakan apa itu hikmah bersedekah. Yang pertama, menunjukkan sifat taat dan patuh atas perintah Allah. Yang kedua, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya. Yang ketiga, sebagai sarana untuk menyucikan diri dari sifat kikir dan bakhil dan membersihkan harta dari kemungkinan didapat dari cara-cara yang tidak halal. Yang keempat, sebagai sarana mendidik manusia bahwa harta bukanlah tujuan utama hidup,
melainkan sebagai amanah dari Allah untuk dipergunakan sebagai sarana beribadah kepadanya. Yang kelima, membantu mengatasi masalah-masalah yang menimpa kaum muslimin dan dunia Islam. Yang keenam, membantu mengatasi masalah kesenjangan sosial ekonomi. Yang ketujuh, meningkatkan hubungan kekeluargaan antara sesama muslim. Dan yang kedelapan, mendidik agar senantiasa peduli terhadap orang lain dan menjauhi sifat sombong serta egois. Yang dapat saya sampaikan, semoga kawan-kawan dapat memahaminya. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.